Selamat pagi dan salam jumpa bagi kita semua. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa bernafas dan beraktivitas. Karena itu, patutlah kita bersyukur atas cinta kasih Tuhan ini dalam hidup kita. Kita bersaat teduh sejenak untuk beribadah kepada Tuhan dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Adik-adik, kita mengawali ibadah ini dengan pujian dari Kidung Muda-Mudi 63, baitnya yang pertama, bersukacita dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum membaca dan menerima pengajaran tentang firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 123, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, senang sekali Kak Happy bisa kembali menyapa kalian dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya, tapi sebelumnya Kak Happy ajak adik-adik untuk menyiapkan Alkitab dan kita buka bacaan kita di hari Minggu ini di tanggal 18 April 2021 terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 33. Kisah
Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai dengan 33. Kalau sudah, beri tanda. Dan sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami datang dalam segala kelemahan kami ke hadirat-Mu yang kudus, dan kami memohon rahmat juga penyertaan Tuhan yang memampukan dan memperlengkapi kami sehingga saat ini kami boleh membaca, juga merenungkan, memahami, terlebih lagi melakukan di dalam kehidupan kami. Dan hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan juga boleh dilengkapi sehingga setiap apapun yang boleh keluar dari mulut hamba, semua perkataan berasal daripada Tuhan, yang akhirnya semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Adik-adik, bacaannya Kisah Para Rasul 5, 26 sampai 33. Happy baca. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu, namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul. Sejauh ini pembacaan kita, adik-adik, menjadi pengantar bacaan kita saat ini sebenarnya ialah masa raya Paskah dan juga peristiwa turunnya Roh Kudus di awal. Jadi Kevin mau antar kalian dulu ke situ. Kita sudah lewati masa raya Paskah, dan kalau di Kisah Para Rasul 2 kalian baca, itu peristiwa turunnya Roh Kudus bagi para rasul. Nah, dari kedua peristiwa ini sampailah rasul-rasul ini diperhadapkan sebenarnya pada mahkamah agama oleh para imam besar. Kenapa sih? Nah, ternyata mereka sudah melewati dua peristiwa besar, kematian dan kebangkitan, lalu juga peristiwa turunnya Roh Kudus, yang sebenarnya menjadi momentum yang memacu para rasul untuk memberitakan firman Tuhan lebih bersemangat lagi, lebih hebat lagi. Nah, kalau adik-adik sebagai para rasul, Kevin mau ajak kita untuk flashback. Mereka ikut dari awal sampai dengan mereka melihat sendiri peristiwa kematian dan kebangkitan, dan menerima turunnya Roh Kudus atas mereka. Tentunya itu yang akhirnya membentuk karakter para rasul ini menjadi pribadi yang lebih hebat. Pribadinya apa aja sih? Karakternya apa aja sih? Yang pertama 3. Yang pertama, mereka menjadi pribadi yang taat. Kenapa taat? Contoh, tadi Kevin sudah ajak kalian untuk flashback sebentar. Peristiwa yang mereka alami bukan peristiwa yang biasa. Banyak sekali peristiwa hebat yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka rasakan. Dan sebagai manusia, kadang kita ada merasa ciut, apalagi ketika mereka melewati peristiwa di mana Tuhan harus ditangkap dan disalibkan. Bisa jadi itu menjadi satu peristiwa yang menjadi titik terendah bagi mereka. Wah, guru saya harus mati di kayu salib, yang membuat akhirnya mereka menjadi takut, menjadi tidak lagi bersemangat. Tapi di hari
atas kuasa maut itu menjadi pemicu bagi para rasul untuk semakin bersemangat, semakin lebih taat, bahwa peristiwa yang besar ini harus diberitakan supaya apa? Supaya banyak orang yang menerima keselamatan itu, bukan cuma mereka. Kabar itu harus disampaikan sehingga apa tadi yang Kevin bilang dalam doa, kemuliaan nama Tuhan yang ditinggikan. Karakter yang kedua tentang kegigihan atau ketekunan. Kalau kalian baca di ayatnya yang ke 28, di situ dibilang begini. Imam-imam besarnya bilang begini waktu mereka dibawa ke mahkamah agama. Dengan keras kami melarang kamu mengajar. Jadi larangan itu sudah ada. Kenapa sih dilarang? Karena mereka takut berita kematian dan kebangkitan Tuhan itu bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka nggak mau. Mereka mau potong atau cut itu supaya sudah jangan sampai di mereka saja, jangan lagi orang lain mendengar sehingga menjadi pengikut Kristus yang lain. Jadi bertambah banyak pengikut Kristus. Mereka tidak mau. Tapi apa? Para rasul tetap bertekun. Mereka gigih memberitakan. Tidak gentar. Nah, masuk di karakter yang ketiga, yaitu mereka berani. Situasi mereka saat itu mencekam loh adik-adik. Kalau bisa dibaca dengan keseluruhan, bahkan di ayat yang ke-33 di kalimat yang terakhir dibilang gini, mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Jadi bukan cuma sekedar dalam ancaman, tapi nyawa mereka pun sudah di ujung tanduk sebenarnya. Tapi keberanian mereka untuk tetap memberitakan firman Tuhan menjadi salah satu yang harus diacungi jempol, bahwa hidup dan mati mereka sudah menjadi bagian dari ada di tangan Tuhan. Yang menjadi tugas mereka saat itu ialah menjalankan tugas pelayanannya, bahwa kabar gembira itu harus sampai kepada banyak orang. Itu jadi ketika pada akhirnya pun mereka diperhadapkan pada kematian, mereka sudah siap karena mereka tahu mereka sudah melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Nah, hubungannya dengan kita saat ini apa sih, Kak? Saat ini kita, terutama adik-adik, berada juga sebenarnya dalam situasi dan kondisi yang tidak kondusif, bisa dibilang tidak mengenakan. Saat ini kan kita masuk dalam masa pandemi. Nah, 3 karakter dari para rasul ini kiranya juga menjadi bagian dari karakter kalian di dalam menjalani masa-masa saat ini. Kenapa? Karena saat ini bukan hanya ibadah yang kita harus lalui secara online, tapi bersekolah pun masih dilalui secara online. Memang sudah dimulai awal-awal untuk masa percobaan sekolah offline, tapi kan baru percobaan, bisa berhasil bisa tidak. Tapi sebagian besar, hampir 80-90% sekolah masih menyelenggarakan secara daring. Nah, kalau yang pengalaman dari adik-adik yang lain atau yang anak-anak lain yang bersekolah secara online, biasanya jenuh. Kenapa jenuh? Karena hampir seluruh kegiatan dilakukan di rumah, sekolah di rumah, bermain di rumah. Kenapa? Karena kegiatan outdoor terbatas. Yaitu tadi masa pandemi, penyebaran virus. Jadi untuk meminimalisir penyebaran virus, sebagian besar kegiatan harus dilakukan di rumah. Jadi jenuh, bosan Kak, lihat laptop terus, lihat handphone, matanya sakit, perih. Jadi akhirnya ketika menghadapi program atau proses belajar secara daring ini, banyak yang patah semangat. Ya udah, yang penting absen saja, yang penting saya masuk di Zoom-nya atau saya masuk di Google Meet-nya, tapi tidak mengikuti seluruh rangkaian proses belajarnya dengan baik. Nah, ketaatan disinilah dituntut kepada kalian. Bagaimana ketika dalam situasi yang tidak mengenakan atau tidak kondusif, kalian tetap mampu untuk memancarkan kasih Tuhan lewat ketaatan kalian, tetap bersemangat dalam mengikuti proses belajar. Kalau ada aturan yang diberlakukan, seperti misalnya buka kamera, terus submit tugas tepat waktu. Biasanya kalau di Google Classroom itu kan ada due date-nya, ada batas akhir. Submitlah sebelum itu, jadi segera mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru tanpa menunda-nunda. Ketika kalian diminta untuk buka kamera supaya gurunya bisa lihat, oh iya kalian terjadi proses belajar tatap muka meskipun masih secara daring, gitu ya. Terus
Yang ketiga, ketekunan. Ya disinilah dituntut, gurunya nggak bisa lihat kalian, dia hanya bisa lihat kalian sebatas layar. Yang tahu bagaimana proses belajar itu sendiri kalian. Jadi disinilah diuji seberapa tekun kalian. Ya seperti yang kami bilang tadi, kalau diberikan tugas sudah ada due date-nya, kerjakan secara tepat waktu. Jangan menunda-nunda, nanti begitu ditumpuk sudah terlalu banyak, bingung mana yang mau dikerjakan. Akhirnya nanti gurunya bertanya, loh mana ini tugasnya, kok belum dikumpulin? Bingung, terus akhirnya apa? Efeknya ke penilaian kalian, sehingga hasilnya nggak maksimal. Yang ketiga, berani, karakter berani. Beraninya berani apa Kak? Berani mati bukan. Berani melawan rasa malas, yaitu tadi, berani melawan rasa jenuh. Malas dan jenuh menjadi dua faktor yang saat ini mempengaruhi para murid yang menjalani proses sekolah online. Ya, karena yaitu tadi, proses kegiatannya lebih banyak di rumah. Tapi dengan keberanian kalian untuk melawan rasa malas dan rasa jenuh itu, menjadi bersemangat bahwa apapun yang harus saya hadapi, saya mau sekolah offline, saya mau sekolah online, saya tetap bisa mampu berkontribusi secara maksimal, sehingga hasil yang kalian peroleh tetap maksimal. Jadi mama papa nggak perlu lagi marah-marah, ini tugasnya belum dikerjain, ini kenapa belum absen Zoom-nya. Kayak Kak Happy pengalaman dengan 2 anak yang harus sekolah online, 6.45 sudah dibuka ruang Zoom-nya, sudah harus duduk, sudah harus masuk, sudah harus bilang selamat pagi kepada guru-gurunya. Supaya apa? Mendidik mereka bahwa untuk mencapai hasil yang terbaik, ketekunan atau disiplin menjadi kunci utama. Ya. Nah, terus yang berikutnya, bagaimana kalian menunjukkan karakter Kristus lewat perkataan yang baik, perkataan yang sopan. Ingat, para rasul ketika mereka dibawa di dalam mahkamah, apa yang mereka katakan di ayatnya yang ke-29, mereka dalam ancaman loh, marah-marah, gebrak-gebrak meja, enggak. Mereka justru semakin bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Mereka berkata dengan baik, mereka bilang kita harus lebih taat. Ya, perkataan yang jujur, perkataan yang sopan menjadi kunci juga bagi kalian untuk menjadi sukses. Bagaimana kalian menghayati kata-kata yang kadang-kadang sudah seringkali terlupakan. Kata tolong kalau mau sesuatu, atau terima kasih ketika sudah mendapatkan, dan juga kata maaf. Ya, kata maaf ini kadang-kadang di era modern saat ini menjadi tidak lagi bermakna karena ada istilah baperan. Diinin sedikit baperan, marah-marah. Ingat, kita diberikan Tuhan juga emosi. Salah satunya ialah kita bisa merasakan apa yang dilontarkan atau disampaikan kepada kita. Ya, ketika kita melakukan kesalahan, jangan membela diri dengan istilah baperan, minta maaflah. Ya, sehingga kata maaf itu menjadi bermakna. Tapi juga semakin kesini, ketika orang melakukan kesalahan, minta maaf aja, nanti juga selesai. Hayati kata maaf itu dengan baik. Ketika kalian minta maaf, ya jangan lagi lakukan. Sebenarnya kan sama kayak kalian bertobat. Ketika kalian minta maaf sama Tuhan, harapannya kan tidak dilakukan lagi. Begitu juga ketika kalian lakukan sama orang lain. Bagaimana kalian bisa mampu berkata maaf kepada Tuhan kalau ketika kalian bilang minta maaf sama orang lain, sama yang bisa kalian lihat, kalian tidak hayati itu, menjadi percuma. Ya, hayati ketika kalian harus berkata atau meminta sesuatu, gunakan dulu kata tolong. Dan ketika sudah dapat, bilang terima kasih. Dan ketika kalian melakukan kesalahan, jangan takut untuk berkata maaf. Itu karakter anak Tuhan. Ya, sampai di sini yang mau Happy sampaikan untuk kalian yang kiranya mampu menguatkan kalian untuk bisa terus menghadapi situasi pandemi yang kita nggak tahu sampai kapan. Ya, yang pasti iman kalian yang harus terus menuntun kalian untuk tetap bisa mampu menghadapi situasi dan kondisi apapun itu. Dari mana? Dari firman Tuhan yang kalian selalu dengarkan. Jadi jangan juga jenuh ketika kalian harus
kita bisa bertemu lagi secara offline. Sampai di sini yang mau kami sampaikan buat kalian, kiranya kita bisa semakin bersemangat dan Tuhan Yesus menyertai. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Mari bertekad melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu takut untuk menyatakan kebenaran dalam hidup kita sebagai anak-anak keturunan Kristen. Untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 158, bait yang pertama, ketiga, dan keempat, murid-murid Yesus. mendengarkan firman Tuhan yang kiranya di dalam pertolongan Tuhan itu boleh menetap di dalam hati kami sehingga kami boleh lakukan itu tampak nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami masuk dalam rangkaian doa syafaat. Kami mendoakan bagi gereja dan pelayanannya, terutama GPIB Menabur Kasih, tempat di mana kami bernaung, agar kiranya gereja kami yang sampai dengan saat ini masih harus menyelenggarakan ibadah secara online tetap mampu berjalan dalam prosesnya dengan baik, sehingga proses pewartaan kabar gembira tetap mampu berjalan. Para jemaat tetap mampu untuk mendengarkan kebaikan, kebesaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan ibadah minggu persekutuan teruna. Adik-adik boleh tetap mendapatkan siraman rohani yang mereka boleh lihat itu secara online. Dan Tuhan, kami berdoa bagi Ibu Pendeta Umi Rahayu beserta para presbiter, komisi, pengurus pekat, dan semua yang bertanggung jawab
di dalam proses peribadahan, agar kiranya boleh diberikan kesehatan dan kemampuan sehingga kami boleh bersama-sama bersatu hati bekerja bergandengan tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Bapa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang sampai dengan saat ini juga masih terus berpacu dalam masa pandemi dan berusaha untuk beradaptasi di era yang baru, agar kiranya kami juga sebagai bagian dari warga negara Indonesia kami boleh menjadi warga yang patuh akan aturan yang ada yang saat ini diterapkan 5M, sehingga masa pandemi ini kiranya boleh berakhir dan kegiatan di era baru yang ada boleh berjalan kembali dengan baik, roda perekonomian boleh kembali pulih, sehingga orang-orang yang tadinya mungkin harus kehilangan pekerjaan, mereka boleh kembali mendapatkan pekerjaan untuk menjadi bagian dari proses mereka menghidupi keluarga masing-masing. Bapak Presiden dan Wakil Presiden beserta staf yang ada boleh dimampukan juga untuk bekerja dengan baik, penuh amanah dan takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh mengambil setiap keputusan dengan bijak. Bapak, kami juga berdoa di dalam rangkaian doa syafaat ini bagi Persekutuan Teruna GPIB Menang Bekasi, bagi adik-adik kami yang sampai dengan saat ini juga Tuhan masih harus melewati masa sekolah mereka secara online. Sudah mulai diberlakukan untuk proses sekolah tatap muka atau offline. Kiranya masa percobaan yang diberlakukan di beberapa sekolah ini Tuhan di dalam pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan baik, sehingga ketika akhirnya mereka harus kembali bersekolah secara tatap muka, murid-murid atau adik-adik kami ini boleh siap, mereka tetap mampu untuk belajar dengan baik dalam situasi dan kondisi yang aman, tetap dalam keadaan yang sehat dan bersemangat, sehingga proses mereka meraih masa depan dalam mereka menjalani masa pendidikan ini tetap dapat berjalan dengan baik. Bagi orang tua atau wali yang bersama-sama dengan mereka, kiranya juga boleh diberikan kekuatan dan kesehatan di dalam menjalankan tugas tanggung jawab pekerjaan di dalam kehidupan rumah tangga masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, mari bersyukur pada Tuhan melalui persembahan syukur. Kita memberi persembahan sambil bernyanyi dari Kitab Bakti 86, bait yang pertama, bersyukur. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan yang dihadapi, tetaplah taat dan berani menceritakan tentang Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, kepada dunia melalui kata dan perbuatan kita. Sebelumnya, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyi dari Kitab Bakti 121, baitnya yang kedua.
bersiap diri untuk berdoa dalam doa pengutusan, doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami dapatkan dari awal pertengahan sampai dengan saat ini. Kami mengucap syukur karena firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami yang kiranya juga menuntun kami di dalam kami melakukan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari. Dan kami menyerahkan sepekan ke depan agar kiranya dalam kegiatan kami di sepanjang hari, sepanjang minggu, kami melangkah itu bersama dengan Tuhan. Kami siap untuk Tuhan utus dimanapun Tuhan tempatkan dan percayakan kami menjadi pewarta kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Amin. Adik-adik teruna yang Tuhan Yesus kasihi, kita sampai di penghujung ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara online. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak layan yang lain. Jangan males, jangan patah semangat, tetap rajin beribadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.